Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ayah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktikkan percobaan sederhana. Nah, untuk percobaan sederhana yang akan kita angkat di sini tidak akan terlalu sulit anak-anak ayah, karena dia di sini menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah kamu dapatkan untuk melakukan percobaan sederhana ini. Jadi, tujuan kita dalam melakukan percobaan sederhana ini adalah untuk menguji kandungan karbohidrat pada bahan makanan seperti nasi dan tepung terigu. Mengapa kita menggunakan menguji kandungan karbohidrat pada bahan makanan seperti nasi dan tepung terigu? Karena nasi dan tepung terigu ini merupakan bahan makanan yang paling sering kita makan ataupun kita jumpai di rumah ataupun di sekeliling kita. Sehingga kita harus tahu apakah makanan yang kita makan ini memang mengandung karbohidrat atau bukan. Dasar teorinya, anak ayah sekalian, bahwa menurut sains, nasi dan tepung terigu ini mengandung karbohidrat. Jadi, ketika kita melakukan pengujian ini, pengujian sederhana ini, ketika nanti kita menggunakan betadin dicampur dengan nasi ataupun tepung terigu, maka nasi atau tepung terigu itu berubah warna menjadi pekat, begitu dia. Jadi dia berubah warna menjadi pekat, itulah menunjukkan bahwa nasi ataupun tepung terigu itu mengandung karbohidrat. Untuk itu kita mau cek kebenarannya, apakah ketika nanti kita uji, nasi dan karbohidrat itu memang nasi dan tepung terigu itu memang berubah warna. Jika tidak berubah warna menjadi warna yang agak pekat, maka itu kedua-duanya tidak mengandung karbohidrat. Tetapi jika dia berubah warna menjadi pekat, maka dia mengandung karbohidrat. Nah, cara mengujinya sangat mudah, anak ayah sekalian. Nah, kita lihat alat dan bahannya. Kita siapkan 2 buah piring. Nah, ini boleh kita menggunakan wadah yang lain. Gunanya adalah untuk tempat nasi dan tepung terigu tadi. Kemudian tusuk gigi. Tusuk gigi ini dia kita andaikan di sini seperti sendok. Jadi kita boleh menggunakan, kalau tidak ada tusuk gigi, boleh lidi juga boleh. Nah, atau sejenisnya. Kemudian kita menggunakan bahannya juga adalah betadin cair. Inilah nanti yang menunjukkan dia itu berubah warna atau tidak gitu. Kemudian kita siapkan nasi, nasinya juga tidak terlalu banyak, cukup sedikit. Kemudian cukuplah misalnya 1 sendok gitu, 1 sendok makan. Kemudian tepung terigunya juga sedikit saja, tak 1 sendok saja sudah cukup, 1 sendok makan gitu. Jangan terlalu banyak, nanti dia terlalu banyak membutuhkan juga betadinnya. Jadi sedikit saja sudah bisa. Kemudian sebenarnya kita bisa menggunakan bahan makanan yang lain ya. Boleh kita menggunakan misalnya kentang yang sudah direbus, itu juga bahan makanan, ataupun pokoknya apa bahan makanan sering kita digunakan di rumah, entah mie instan, mie gitu. Namun pada pertemuan ini ayah meminta kalian menguji pada nasi dan tepung terigu. Itu nah ya. Nah, jadi ini dia alat-alat dan bahannya. Ada piring, nah ini ada piring, betadin, tepung terigu, ada nasi, dan tusuk gigi. Jadi alat-alat dan bahannya ini sangat sederhana dan mudah kamu temukan di rumah ataupun nanti di lingkungan kamu. Kemudian langkah pengerjaannya juga tidak terlalu sulit. Kita siapkan nasi dan tepung terigu di atas masing-masing piring. Nah, kita buat 2 bagian. Kemudian teteskan beberapa tetes betadin pada nasi dan terigu. Kita teteskan. Setelah diteteskan betadin, aduk menggunakan tusuk gigi atau lidi. Kemudian nanti langsung amati perubahan warnanya. Nah, itulah dia. Jadi, kita akan melihat perubahan warna ketika kita meneteskan betadin pada nasi dan terigu tersebut. Nah, begini kira-kira nanti gambarnya. Ini kalau kita lakukan, dia akan berubah. Nasi ataupun tepung terigu, dia akan mengalami perubahan menjadi warna yang sangat pekat. Apa ini artinya? Artinya ini adalah nasi dan tepung terigu ini memang mengandung karbohidrat. Jadi mengandung karbohidrat dia di dalamnya. Jadi simpulannya ternyata nasi dan tepung terigu berubah warna menjadi pekat. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasi dan tepung terigu mengandung karbohidrat. Nah, begitu saya kira anak-anak sekalian. Jadi ayah menginginkan kalian juga mempraktikkan percobaan sederhana ini di rumah
dan nanti saya minta kamu membuat videonya singkat ketika kamu mempraktikkannya dan apakah hasilnya seperti ini. Buatkan video praktiknya, tidak perlu lama-lama karena ini memang sangat singkat gitu ya. Dan nanti ayah mau terima hasilnya di Google Classroom kalian. Saya kira begitu. Silakan melakukan percobaan di rumah. Ya, baik nak ya. Jika tidak ada ataupun jika ada yang ingin kamu tanyakan atau tidak paham terkait melakukan praktik ini, kamu boleh nanti tanya pada ayah lewat WA secara pribadi. Ayah kira begitu. Semoga bisa semuanya kalian melakukan praktik percobaan sederhana ini dari rumah dan tentunya juga bermanfaat untuk pembelajaran kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.